السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita curahan nikmat-Nya sehingga kita bisa dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah yang alhamdulillah telah dapat kita laksanakan. Kemudian salawat serta salam ke ruh pangkuan Adam, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini kami akan membawakan judul ataupun tema, ialah pentingnya kita mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menjemput kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah nantinya akan menjemput kita. Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu sekaliannya, di dalam kehidupan ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan yang abadi ataupun kehidupan yang kekal ialah nantinya di akhirat. Maka daripada itu, sebelum keterlambatan ataupun penyesalan menghampiri kita, marilah kita untuk mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekaliannya. Lalu timbul di dalam pemikiran kita, apakah yang kita coba kita renungkan Bapak Ibu? Apakah kita sudah bisa? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi nantinya di akhirat kelak nanti? Apakah kita sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama di dunia ini? Apakah kita di dunia ini memang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melalaikan perintah yang diberikan Allah kepada kita? Maka daripada itu Bapak Ibu, marilah kita persiapkan sebelum penyesalan nantinya menghadapi kita. Karena apabila nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita tidak lagi bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi Bapak Ibu. Akan tetapi kalau Allah menjemput kita, ialah yang kita hadapi pertanggungjawaban daripada perbuatan kita selama ini hidup di dunia.
Coba kita pikirkan Bapak Ibu, kita ambil permisalan. Karena sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, ini terdapat di dalam surah Al-Imran. Setiap nyawa pasti akan merasakan mati. Di dalam firman ini sudah jelas Bapak Ibu bahwasanya kita akan menemui yang namanya kematian. Apakah kita sudah bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam kehidupan ini ada Bapak Ibu, kita ambil permisalan. Ada seorang hamba Allah, bahwasanya dia selama hidupnya di dunia banyak cobaan dan rintangan. Allah mencoba dengan berupa rizki. Di dalam kehidupan dunia ini Allah memberikan dia rizki yang tidak bisa untuk menyanggupi kebutuhannya sehari-hari. Pendek katanya kita katakan Bapak Ibu, dia adalah seorang yang miskin. Tetapi Bapak Ibu, dia sudah miskin, tetapi dia tidak melaksanakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan Bapak Ibu, di dunia sudah menderita, apalagi nantinya di akhirat juga dia sudah menderita. Di dunia Allah coba dengan kemiskinan, tetapi dengan kemiskinan ini dia tidak sabar yang diberikan Allah cobaan kepadanya. Karena dia miskin, dia pikir karena kemiskinan dia mencari harta ke sana kemari, sampai-sampai Bapak Ibu meninggalkan sholat yang 5 waktu. Dia pikir nantinya di akhirat ada pertimbangan, ada keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Bapak Ibu. Biarpun kita miskin, biarpun kita kaya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam firman Allah ini sudah jelas bahwasanya kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, biarpun kita diberikan Allah hanyalah rezeki yang pas-pasan, jangan sampai kita yang namanya melalaikan akhirat kita. Karena nantinya kita mendapatkan dua. Di dunia kita sudah sengsara, apalagi nantinya di akhirat pun kita sengsara. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Di akhirat kelak nantinya tidak ada pertimbangan. Ya Allah, saya miskin ya Allah, saya mencari rezeki untuk kehidupan saya ya Allah, makanya saya meninggalkan sholat 5 waktu karena saya sibuk mencari harta untuk kehidupan saya sehari-hari, untuk anak saya dan keluarga saya ya Allah. Lalu Allah berkata, apakah engkau tidak yakin kepada saya? Apakah karena harta ini kamu hidup? Akan tetapi yang mengurus kehidupan kamu, yang menjamin kehidupan kamu hanyalah aku. Berarti kamu menduakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih tergantung, kamu lebih yakin daripada harta daripada kepada aku, kata Allah. Karena kamu lalai di dalam kehidupan, kamu sibuk mencari harta, tetapi kamu melalaikan akhiratmu, maka cukuplah azab yang sangat pedih, kata Allah. Di dalam cerita ini Bapak Ibu, cobalah kita pikirkan, cobalah kita hayati. Biarlah kita di dalam kehidupan ini hidup pas-pasan, tetapi nantinya kita jangan sempat daripada orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sering juga saya sampaikan bahwasanya firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kita dari Allah dan kepada Allah kita kembali. Dari firman Allah ini pun sudah jelas bahwasanya kita dulunya dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah juga kita akan kembali Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan bahwasanya
apabila Allah telah memberikan kepada kita suatu amanah, baik berupa ilmu, baik berupa harta, baik berupa kekuatan, jangan kita sombongkan Bapak Ibu, karena ini hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di kalangan kita sekarang Bapak Ibu, bahwasanya misalnya tentang ilmu lah, Allah memberikan kepada dia sedikit ilmu, cuman secuil ilmu saja. Dengan keilmuan dia yang dangkal ini, yang sedikit ini, sombongnya luar biasa Bapak Ibu. Dia menganggap bahwasanya dia dapat satu ilmu, dia menganggap bahwasanya dialah yang paling pintar, yang paling hebat di muka bumi Allah ini. Tapi akan tetapi kesombongannya sangatlah luar biasa. Inilah yang jangan sampai kepada kita pribadi Bapak Ibu. Jangan sampai kita mendapatkan ataupun di dalam hati kita yang merasa dengan sifat kesombongan. Karena perlu kita ketahui, ilmu, harta, kekuatan, jabatan dan sebagainya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang berilmu Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwasanya orang yang berilmu, orang yang beradab, dia semakin banyak ilmunya, dia semakin tawaduk, semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan sesamanya. Tapi kebanyakan di kalangan sekarang Bapak Ibu, mentang-mentang dia sudah berilmu, sudah kaya, dia memilih kawan. Kalau enggak sederajat sama kita, kita enggak bisa berkawan. Itulah kebanyakan di antara kita sekarang Bapak Ibu. Apalah gunanya kita simpan sifat kesombongan ini? Gara-gara kawan kita tidak berilmu, gara-gara kawan kita tidak kaya, kita tidak mau bergaul lagi sama dia. Inilah yang dinamakan dengan sifat kesombongan. Sudah jelas Bapak Ibu bahwasanya ada yang lebih pintar, ada yang lebih alim, tetapi dengan sifat kesombongannya akan malah dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah sering kita dengar Bapak Ibu bahwasanya kisah daripada iblis laknatullah. Dulu dia di surga Bapak Ibu, gurunya para malaikat, dia seorang ahli ibadah, ahli ilmu. Kalau kita tanya Bapak Ibu, ibadahnya tidak ada bandingnya sama kita, keilmuannya tidak ada bandingnya sama kita. Terus apa yang sehingga Allah melaknat dia sampai hari kiamat? Ialah karena dia memelihara sifat kesombongan. Karena ini saja Bapak Ibu, biar setinggi manapun ilmu kita, setinggi manapun jabatan kita, setinggi manapun ibadah kita, kalau kita masih menyimpan sifat kesombongan kepada saudara kita, itu akan sia-sia. Karena sudah jelas dijelaskan Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Aqrab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Aqrab, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Dari firman Allah ini Bapak Ibu sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dulu menciptakan Nabi Adam dari tanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji kepatuhan para malaikat dan iblis. Iblis ini dulu namanya Azazil Bapak Ibu di dalam surga. Allah uji ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para malaikat, bersujudlah engkau kepada Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu para malaikat Bapak Ibu bersujud kepada Nabi Adam, karena sifatnya malaikat ini Bapak Ibu selalu bertawakal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disuruh Allah, misalnya Allah menyuruh untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat.
Inilah kelebihan daripada malaikat. Tetapi Bapak Ibu, karena iblis merasa dia seorang guru di surga dulunya, guru para malaikat, ahli ilmu, ahli ibadah, ibadahnya enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dia merasa bahwa dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam baru diciptakan aja, itu pun diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Dia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya Allah, saya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena saya merasa bahwa sayalah yang paling mulia daripada Nabi Adam. Di dalam cerita ini bahwasanya iblis tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam karena dia merasa dialah yang paling mulia. Di dalam cerita ini Bapak Ibu, di dalam firman Allah ini sudah bisa kita ambil iktibarnya bahwasanya biarpun kita kaya, biarpun kita miskin, biarpun kita orang yang berilmu, biarpun kita ahli ibadah, tetapi dengan sifat kesombongan yang satu ini maka akan bisa menghancurkan seluruh amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak Ibu, janganlah kita kalau sempat timbul di dalam hati kita yang namanya sifat kesombongan, karena sifat kesombongan ini Bapak Ibu berawalnya dari hati kita. Kita melihat kawan kita, dia enggak ada apa-apanya sama saya. Itu sudah sifat kesombongan Bapak Ibu. Kalau sudah datang sifat kesombongan di dalam hati kita, marilah kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan yang namanya daripada sifat kesombongan. Karena sifat kesombongan ini Bapak Ibu memang sangat susah untuk kita hindari daripada yang namanya sifat kesombongan ini. Jangan sampai nantinya Allah memberi kita selama di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahajudnya tidak tinggal, witirnya tidak tinggal, solat 5 waktu tidak tinggal, duhanya tidak tinggal. Kalau kita melihat dari segi kezahiran Bapak Ibu, kalau dari pandangan mata kita, subhanallah, dia adalah seorang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam pandangan Allah kita berbeda Bapak Ibu. Nantinya siapa yang bisa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah kita lihat nantinya di hari akhirat, di mana di situ tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami sangat berpesan kepada kita semua Bapak Ibu, marilah kita jauhkan yang namanya sifat kesombongan. Karena memang tapi ada juga hikmah di dalam ini, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau dulunya Allah memberikan kepada kita cobaan baik berupa ilmu ataupun harta dan sebagainya. Misalnya kita dulunya tidak tahu untuk membaca ataupun membaca Al-Quran, tidak tahu cara solat ini, tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, kita tidak tahu dulunya Bapak Ibu. Tetapi karena kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, akhirnya kita tahu. Tetapi disinilah Bapak Ibu kadang datang letak kesombongan kepada kita. Dulunya kan kita enggak ada apa-apanya. Dulu kita enggak bisa solat, dulu kita enggak bisa ngaji, dulu kita enggak tahu mana fardu ain, mana fardu kifayah, kita enggak tahu segala macam. Tetapi karena kita malu sama tetangga, sama masyarakat kita malu, kita rajin belajar mengasah ilmu kita rajin. Tetapi Bapak Ibu, setelah Allah memberikan amanah ilmu yang sedikit ini kepada kita, malah kalau kita lihat kawan kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa solat, malah kita mengejeknya Bapak Ibu. Apakah ini yang dinamakan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah letak kita tidak mengingat kita dulunya tidak bisa. Tetapi setelah Allah memberikan amanah yang sedikit ini, kita tidak bisa menjaganya.
Di sinilah letak kesombongan kita Bapak Ibu. Karena kawan kita tidak bisa mengaji, tidak bisa baca Al-Quran, kita malah menghindar darinya. Di sinilah letak kesombongan. Maka daripada itu, marilah kita jauh-jauhkan daripada yang namanya sifat kesombongan. Kalau Allah memberikan kepada kita ilmu, marilah kita ajarkan. Karena dengan kita berbagi ilmu kepada saudara kita, insya Allah Allah akan menambah daripada ilmu kita. Kalau Bapak Ibu tidak percaya Bapak Ibu, marilah nantinya biarpun sedikit ilmu kita praktekkan, kita ajarkan kepada kawan kita. Insya Allah nantinya Allah akan mengajari kita apa yang ilmu yang tidak kita ketahui, Allah akan tambah. Tetapi Bapak Ibu, di samping itu biarpun kita banyak ilmu, tetapi cara menyampaikannya juga perlu adab-adabnya Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengajarkan ilmu sempat yang namanya menyinggung saudara kita karena tidak ketahuannya. Maka daripada itu Bapak Ibu, yang pertama untuk mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi cobaan ataupun rintangan yang diberikan Allah kepada kita, bagaimana kita nantinya bisa bahagia di dunia dan di akhirat, ialah dengan yang pertama kita memang harus berusaha untuk mencari nafkah kita di dunia ini, dan jangan sampai lupa yang namanya kehidupan akhirat. Jangan sampai ibadah kita, jangan sampai pekerjaan dunia kita melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita membarengi berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala dan solat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tengoklah Bapak Ibu, insya-Allah hati kita akan tenang. Banyak kita lihat Bapak Ibu, banyak orang-orang yang kaya tetapi tidak mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidupnya akan tenang? Tidak Bapak Ibu, karena tidak ada terpancar di dalam hatinya cahaya keimanan. Tetapi Bapak Ibu, biarpun Allah berikan kepada kita bertubi banyak cobaan, tetapi kalau kita ikhlas selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita akan tenang. Bapak Ibu, cobalah rasakan kepada diri kita pribadi. Misalnya kalau kita tidak solat, mungkin kalau kita yang sering solat 5 waktu sehari semalam Bapak Ibu, kita tidak tinggal solat kita, tidak tinggal solat sunnah, solat yang wajib. Kalau kita ketinggalan satu kali, mungkin terasa di dalam hati ini merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah solat, kita tinggalkan, kita tidak merasa ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan orang-orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, kalau sempat kita meninggalkan solat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati kita tidak ada satu penyesalan pun tidak ada di dalam hati kita. Ini perlu kita pertanyakan Bapak Ibu, apakah masih ada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, jangankan tinggal solat berjamaah saja pun hatinya tidak enak lagi Bapak Ibu. Inilah kelebihan orang-orang yang selalu menjaga dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal solat berjamaah saja pun Bapak Ibu hatinya tidak tenang lagi. Tetapi kebanyakan di antara kita sekarang Bapak Ibu, bahwasanya meninggalkan solat pun sudah hal yang sangat biasa bagi kita. Ini nantinya Bapak Ibu, padahal bahwasanya amalan ataupun perbuatan yang pertama nantinya dihisab Allah Subhanahu wa taala ialah solat. Karena nantinya apabila solat kita bagus, insyaallah nantinya akan bisa mengiringi daripada amal-amalan kita yang lain. Tetapi kalau solat kita tidak khusyuk, tidak bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, sering kita melalaikan solat, mungkin nantinya amal-amalan kita yang lain pun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu, dengan kultum yang singkat ini kami tarik beberapa kesimpulan
daripada kultum ini Bapak Ibu, yang kesimpulan yang pertama, jangan sampai nantinya kita sudah merana di dunia ini, di akhirat pun sama juga, kita sengsara juga di akhirat. Jangan sempat ini terjadi Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara mengubahnya Bapak Ibu? Ialah dengan kita mengubah perilaku kita, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, enggak apa-apa kita di dunia ini sengsara, tetapi jangan sempat kita di surganya Allah, di akhirat Allah nantinya kita sengsara juga. Tetapi yang sebagusnya Bapak Ibu, kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inilah yang paling bagusnya. Untuk itu mungkin sampai di sinilah kultum yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa. Dari sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kirimkan Ummul Quran yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada saudara dan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada keluarganya dan kepada ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin dan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Mustafa Hussein dan kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, dan terlebih khususnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nantinya dengan pembacaan Ummul Quran ini kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم ومن سورة الفاتحة هدية بالغة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولآبائنا وأمهاتنا ولجدنا وجداتنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم تقبل حاجاتنا يا الله. اللهم تقبل حاجاتنا يا الله. اللهم تقبل حاجاتنا يا الله دنيويا وأخريا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.